Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe, rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian bulanan kita dalam fikih munakahat, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sesuatu yang waqi'i, maknanya adalah terjadi betul dalam kehidupan kita, bahkan sedang ramai ya diperbincangkan. Maka atas amanah daripada atas nama ilmu, penting setidaknya kita mengetahui, sehingga ketika itu adalah satu kesalahan, kita semua ingkar akan kesalahan itu. Ketika memang itu satu hal yang dibenarkan oleh syariat, maka kita pun membenarkan hal itu ya. Karena di masa ini keadaan umat itu terkadang ya mengikuti tren ya. Mana yang banyak dilakukan, bahkan yang melakukannya adalah public figure misalkan, artis-artis misalkan, sehingga walaupun hal itu salah terkadang dianggap benar. Nah, maka tidak seperti itu sikap kita sebagai seorang yang beriman ya. Di antaranya dalam hukum pernikahan adalah tentang pernikahan beda agama ya. Ini kan lagi ramai ini ya. Nah, kalau mungkin bagi anak-anak muda sekarang ya, yang mungkin lebih senang ikut artis-artis lain sebagainya ya, mereka akan komentar ya bebas saja, itu kan hak asasi, ibaratnya begitu ya. Padahal hidup kita ini tidak bisa lepas, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, tidak bisa lepas daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan ya. Maka pada kesempatan malam ini kita sedikit mengulas apakah dibolehkan atau tidak nikah seorang muslim dengan non-muslim, baik itu muslimnya adalah laki-laki atau muslimah ya, dengan yang bukan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk langsung ke dalam tafsir pembahasan ya. Itu ada dalam surah Al-Mumtahanah ya. At-tajawuz bainal muslimina wal musyrikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu
wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi ismil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ya. Ay muhajiratin min daril kufri wal hijratu fil lughah al khuruj min ardin ila ardin wa fi syar'i al intiqalu min daril kufri ila daril iman wa fil hadisi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun al muradu ba'da fathi makkata haitsu asbahat darul islam kal madinati wan qata'atil hijrah. Ya. Jadi di dalam hal ini ya adalah ada namanya orang-orang wanita-wanita yang mukminah ya. Kemudian dia itu berhijrah ya, dari satu negara ya, yang negeri itu adalah negeri kafir ya, karena zaman dulu itu hanya ada dua, ada Darul Islam, ada Darul Kufar. Nah, ketika ada orang mengaku dirinya beriman, wanita ya, maka famtahinuhun, cek benar enggak keimanannya. Nah, itu saja bah, wanita yang mengaku beriman itu saja harus dicek keimanannya ya, diuji benar enggak keimanannya, benar enggak imannya itu karena Allah atau karena yang lain gitu. Nah ketika sudah benar keimanannya, benar semata-mata keimanannya karena Allah, maka fala junaha alaikum an tankihuhunna ya, maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka. Ya. Maka dari itu yang pertama ya, bagaimana hukum tajwiz at-tajawuz bainal muslimin wal musyrikin ya. Di sini dijelaskan ya bahwasanya at-tajawuz ya bainal mu'minina wal musyrikin ya itu ya tidak diperkenankan ya, atau tidak dibolehkan. Kenapa? Ya, karena syarat seorang mempelai laki-laki dan wanita dianggap sah nikahnya dalam Islam adalah muslim atau muslimah, laki-lakinya muslim, wanitanya muslimah gitu. Maka kenapa sampai-sampai ketika menikah itu ya kita diminta untuk syahadat dan istighfar ya, padahal kita itu sudah muslim ya, yang wanita juga sudah muslimah. Kenapa? Bahkan saksinya saja syahidaini adilaini, dua saksi yang adil. Maksud adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sengaja melakukan dosa kecil. Tetap saja untuk disunnahkan untuk beristighfar karena khawatir mungkin ya banyak dosa kesalahan yang kita lakukan, sehingga dengan kita istighfar betul-betul mohon ampun kepada Allah, yang tadinya nggak layak jadi saksi karena dosanya sudah istighfar, sudah mohon ampun, bisa layak jadi saksi gitu. Apalah lagi pernikahan ya
yang berbeda agama. Nah, dulu kok boleh ada pernikahan antara orang beriman dengan ahlul kitab. Nah, ini yang kadang dijadikan dalil. Kan orang non muslim itu disebutnya ahlul kitab. Tidak, ahlul kitab itu bukan orang-orang non muslim di zaman sekarang. Ahlul kitab itu siapa? Orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran nabi-nabi terdahulu dan mereka beriman kepada Allah. Itu namanya ahlul kitab. Ya. Mereka beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Ya. Terus datang ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mereka belum sempat untuk masuk kepada agamanya Rasulullah, tapi mereka masih berada dalam agamanya, ajarannya nabi-nabi terdahulu. Kemudian terjadi pernikahan. Nah, itu masih dikatakan ahlul kitab. Nah, tapi kalau yang sekarang itu semua sudah tidak dikatakan lagi sebagai ahlul kitab, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi bukhtani yaftarinahu baina aydihin wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan wala tankihul ya musyrikina wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah orang-orang beriman itu menikahi orang-orang non muslim sampai mereka itu betul-betul beriman ya. Dan disebutkan lagi ya, walau a'jabatkum, walaupun wanita-wanita musyrikah itu membuat kalian kagum ya. Ada orang non muslim cantik ya, kemudian wah pokoknya udah segalanya itu kalau bentuk fisiknya ya sudah top lah seperti itu, tapi ternyata non muslim ya. Jangan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Begitu juga seorang perempuan muslimah melihat laki-laki yang musyrikin ya, walau a'jabahun, walaupun itu menyebabkan kalian juga terkagum-kagum ya, ganteng, gagah, tapi non muslim ya. Bahkan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita pun sama, tidak diperkenankan ya. Nah, setidaknya kita dengan itu mengetahui bahwasanya at-tajawuz bainal muslimin wal musyrikin haram, hukumnya diharamkan ya. Nah, dari ayat ini ada hukum-hukum al-ahkamu syar'iyah, al-hukmul awal ya. Hal kana aqdu sulhi yusmilur rijala wan nisa.
Ini karena ini dalam masalah sulh Hudaybiyah, ya. Karena sulhul Hudaybiyah alladzi tamma bainar rasul wa baina musyriki Quraisyin qad nassa ala anna man ata Muhammadan min Quraisyin raddahu alaihim wa man jaa Quraisyan min indi Muhammadin lam yuradduhu alaihi wa qad ja'at Ummu Kulsum binti Uqbah ba'da an kutiba aqdus sulhi muhajiratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'a ahluha yatlubunaha faqalat ya Rasulullah ana imra'atun wa halun nisa'i laddu fi ma qad alimta fataraddani ilal kuffar yaftunani an dini wala sabarali faqala sallallahu alaihi wasallam li ahliha kana syartu fir rijal la fin nisa fa anzalallahu hazihil ayah fa'am tahanaha walam yaruddaha ilaihim. Jadi ini salah satu ya terjadi di dalam sulh Hudaybiyah, perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Ada seorang namanya ya di sini Ummu Kulsum binti Uqbah. Jadi sulh Hudaybiyah itu perjanjian antara Rasul dengan orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Sudah ditulis, orang yang datang menjumpai Rasulullah dari kalangan Quraisy yang sudah muslim harus dikembalikan lagi, ya, kemana? Ke Makkah, gitu. Nah, sementara orang-orang yang sudah datang menjumpai orang Quraisy dari kalangan sahabat Nabi nggak boleh dikembalikan, gitu, ya. Itu sulh Hudaybiyah. Nah, terus ada seorang wanita namanya Ummu Kulsum binti Uqbah. Dia datang kepada Rasulullah sebagai orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumpa dengan Rasulullah, kemudian keluarganya minta supaya Ummu Kulsum dikembalikan, ya, jangan diterima. Akhirnya Ummu Kulsum berkata kepada Rasulullah, saya ini wanita ya Rasulullah, dan keadaan wanita itu lemah sebagaimana yang engkau ketahui. Kalau engkau mengembalikanku kepada orang-orang kafir, maka mereka akan, ya, mengembalikanku kepada agama yang dahulu dan aku tidak bisa menolak. Maka Rasulullah berkata kepada keluarganya, syarat tersebut hanya untuk laki-laki, tidak berlaku untuk wanita. Maka Ummu Kulsum tidak dikembalikan. Namun Allah Ta'ala tetap memerintahkan, ya, idza ja'akum, ya, muhajiratun, ada wanita yang hijrah, ya, ini Ummu Kulsum ini, famtahinuhun, tetap harus diuji keimanannya, benar nggak dia hijrahnya. Nah, gitu. Wa qala al-Qurtubi faqad ikhtalafal ulama hal dakhalan nisa fi aqdil muhadanati labzan ila an qol, ya, wa qalat ta'ifatun qad kana saratun raddahunna fi aqdil muhadanati lafzan sarihan fa nasahallahu raddahunna minal aqdi wa mana'a minhu wa baqqahu fir rijali ala ma kana. Kemudian wa qalat ta'ifatun lam yustarat raddahunna fil aqdi lafzan wa inna ma utliqal aqdu fi raddi man aslama fa kana zahirul umumi istimaluhu alaihinna ma'ar rijal fa bayyana Allahu ta'ala hurujahunna an umumihi wa farraqa bainahunna wa bainar rijali li amrayn ahaduhuma annahunna zawatu furuj yuharrimna alaihim atsani annahunna araqqu quluban wa asra'u taqalluban minhum
fa amal muqimah ala syirkiha fa mardudatun alaihim. Summa qala wa aksaru ulama ala anna hadha nasihun lima kana alaihi salatu wassalam ahada alaihi Quraisyan man annahu yuraddu ilaihim man ja'a minhum musliman fa nusiha min dzalika nisa wa hadha majhabu may yarwi nashus sunnah bil Quran. Ya. Jadi intinya ketika wanita itu sudah benar-benar muslimahnya teruji, maka berarti diterima keimanannya. Ya. Kemudian ketika kenapa dilarang juga pernikahan antara muslim dengan non muslim? Karena ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan adanya syariat. Apa tujuan syariat? Salah satunya adalah hifzun nasli, menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Maka karena menjaga keturunan itulah jangan sampai orang muslim menikah dengan non muslim, apalagi nanti anaknya ya menjadi apa? non muslim. Ya. Berarti ketika hukum pernikahan antara muslim dengan non muslim itu tidak sah, maka status hubungannya adalah zina. Ya. Gitu. Nah, disinilah pentingnya apa? Yang pertama adalah keimanan. Ya, keimanan bagaimana? Seorang mukmin atau mukminah tidak memilih pasangan kecuali benar-benar orang yang beriman dan tidak tergiur dengan keadaan yang ada pada orang non muslim. Gitu. Baik itu kaya, ganteng, cantik dan lain sebagainya, tidak kalau belum masuk Islam, gitu. Kemudian yang kedua adalah hifzun nasl, menjaga keturunan, ya. Agar apa? Agar keturunan itu terus, ya. Keturunan itu keturunan orang-orang muslim. Maka kenapa kita diperintahkan salah satunya untuk menikah tadi? Tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah, berketurunanlah, karena aku, kata baginda Nabi, bangga, senang dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Gitu. Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah apa? Melanjutkan, ya, memperbanyak orang-orang muslim, gitu, ya. Memperbanyak orang-orang muslim, orang-orang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kemudian hukum seperti selanjutnya yang ramai lagi, ya, mengenai tahdidun nasl. Tahdidun nasl itu keluarga berencana. Atau yang sedang ramai lagi, free child, apa, bebas nggak punya anak. Itu. Jadi ada di Jepang ini, ya, di mana orang-orang sudah sibuk dengan pekerjaan, nggak mau punya anak, bahkan sudah direncanakan dari sebelum menikah nanti tidak akan punya anak. Ya. Bagaimana syariat kemudian memandang itu? Nah,
Ya, jadi tahdidun nasal hukumnya diambil dari hukum azal. Ya. Azal itu adalah perilaku seorang suami ketika berhubungan intim, ketika mau sampai puncaknya dia lepas dan dia keluarkan spermanya di luar, itu namanya azal. Ya, itu namanya apa? Azal. Awalnya pernah terjadi di zaman para sahabat ketika mereka berperang. Ya, ketika mereka berperang, kemudian menikah mut'ah, ya. Nah, kemudian supaya tidak hamil, apa? Azal, dibuang di luar. Hukum secara normalnya azal itu makruh menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian azal pun karena hak untuk mendapatkan anak itu ada pada istri, kalau tidak diizini istri maka jadi makruh. Kalau diizini istri tidak makruh. Ya. Tetapi niatnya, ya, dari situlah kemudian para ulama mengambil pendapat bahwasanya tahdidun nasal ketika niatnya adalah memperjarak antara anak, memberikan jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain, ya, maka dihukumi mubah atau boleh. Contoh, supaya anaknya bisa terawat, ya, jangan sampai tunji setahun hiji misalkan, ya. Sementara suami juga pekerjaannya masih serabutan, kadang kerja kadang enggak, kalau lagi males enggak kerja, akhirnya bingung istrinya, ya. Anak 5, ya, resiko 100.000 sehari enggak tercukupi misalkan, ya. Nah, maka untuk menghindari hal-hal itu diberikan apa namanya jarak. Nah, karena anak itu juga punya hak sandangnya, pangannya, pendidikannya, gitu. Maka akhirnya apa? Ketika tujuannya hanya tahdid, memberikan jarak, membatasi, maka hukumnya sama seperti azal tadi, hukumnya mubah. Nah, tetapi kalau niatnya memang memutus sama sekali, ya, misalkan seorang, ya, menikah kemudian memang berjanji tidak akan punya anak, akhirnya ditutup itu rahimnya, ya, di apa namanya, di IUD atau di apa gitu kan, nah, sudah, atau diangkat sekalian rahimnya, nah, ya, sehingga tidak bisa hamil, maka hukumnya adalah haram. Apalagi niatnya karena takut, ya, takut nanti kalau punya anak enggak bisa diberi makan, ya, kemudian kalau punya anak nanti wah enggak bisa menafkahi. Nah, maka dalam suratul Quran disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena apa? Karena takut miskin, takut kelaparan. Padahal nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rizki kepada kamu dan juga kepada mereka. Sehingga kalau ada tujuan, ya, menghilangkan keturunan, maka hukumnya
haram gitu. Kecuali ada daruratul hal, keadaan yang sangat darurat, itu pun bi ihbarit tabibil wasiq, dengan pendapat dokter yang terpercaya ya. Karena sekarang banyak dokter ya, kalau ada uangnya ya, jadi dia gimana uang nih gitu ya. Misalkan ya, sekarang itu sering terkadang terjadi, jadi namanya orang sakit tuh jadi bisnis ya. Orang sakit itu jadi apa? Jadi ladang bisnis ya. Karena semakin banyak orang yang sakit berobat, maka semakin banyak obat yang dikeluarkan, semakin banyak untung yang didapatkan. Maka mendirikan rumah sakit itu bisa jadi ibadah, bisa jadi juga apa? Turunnya murka Allah. Orang bikin rumah sakit tujuan awalnya sudah bisnis. Maksudnya itu apa? Nanti orang sakit ya, padahal penyakitnya ini dibuat rumit sehingga keluar uang banyak. Bahkan kalau dikasih obat ini nanti dia akan datang setiap sebulan sekali. Ketergantungan kepada obat sudah diatur, direncanakan seperti itu. Maka itu malah jadi apa? Jadi tidak baik. Tapi ada orang mendirikan rumah sakit agar orang-orang yang sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau sakit kemudian berobat, kemudian sembuh, sholatnya bisa sempurna lagi, puasanya bisa jalan lagi, tujuannya mulia, maka jadi mulia juga ya. Karena banyak kadang terjadi ya, bisnis obat, sakitnya sakit jantung, obatnya padahal satu ya. Datang sales dari pabrik obat, Bu Dokter, Pak Dokter, kalau bisa menjualkan obat saya ini ya, nanti kalau sesuai penjualan akan dapat hadiah. Hadiahnya umroh kadang ya? Nanti dapat hadiah, bisa ke Australia, nanti bisa ke Bali, nanti dapat mobil Pajero 1. Akhirnya dokter kan, wih, iya nih kesempatan. Pasien nggak tahu. Akhirnya harusnya cukup dengan satu obat, padahal obatnya sama. Dikasih merek ini, merek ini, merek ini. Mereknya beda-beda, obatnya sama. Sehingga apa? Dia dapat fee dari penjualan 3 merek obat yang padahal obat itu semuanya sama. Nah, dokter yang seperti itu bukan dokter yang wasiq, bukan dokter yang terpercaya. Bagaimana dokter yang terpercaya? Yang berkata sesuai dengan kejujuran ya. Betul, bisa diambil pendapatnya ya. Maka ketika ada dokter mengatakan, jadi misalkan nih, datang kita, istri kita misalkan lahiran, terus ada dokter bilang, Pak ya, Bapak usianya sudah sekian. Ditakut-takuti kita, istri Bapak usianya sudah sekian, kalau nanti hamil lagi punya anak, kasihan istrinya. Padahal dia itu sedang merayu menjalankan satu program, nanti dia dapat komisi kalau program itu berhasil ya. Nah, akhirnya ditakut-takutilah. Nah, maka rahimnya harus diikat. Bapak tidak boleh punya anak lagi ya. Tapi memang dia bukan betul-betul memberikan kabar yang benar
Nah, ya, maka yang seperti itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau ada dokter yang memang betul setelah melihat keadaan seorang wanita, dilihat, oh ini sudah parah, misalkan ada memilih antara, ya, secara kedokteran ini punya penyakit, kalau dia hamil lagi nanti bisa saja janinnya akan rusak, tubuhnya rusak. Nah, sudah diteliti, akhirnya dia katakan jalan yang terbaik adalah Bapak tidak punya keturunan lagi. Dan memang pendapatnya itu bukan atas dorongan apa-apa, tapi karena memang keilmuan kedokteran yang bisa dipercaya. Maka itu namanya dokter yang adil, dokter yang berkata benar. Maka ketika dia mengatakan secara maslahatnya, ya, sebaiknya tidak lagi punya anak, cukup sudah anak yang ada saja, nah, maka itu bisa diambil pendapatnya, ya. Ya, ini karena terkadang, ya, hal-hal tersebut terjadi, ya, di dalam pengambilan keputusan antara, ya, dokter yang adil dan yang tidak adil, ya. Nah, jadi ketika memang tidak ada darurat, ya, yang betul-betul kuat, maka tidak dibolehkan orang itu memutus keturunan, ya, dengan tidak mau punya anak. Tapi kalau memang ada doror yang membahayakan, ya, idza ta'arudu mafsadatani ruya a'dhamuhuma diraran birtikabi akhaffihima. Kalau ada dua mafsadah, ada doror, ya, bisa punya anak tapi nanti anaknya misalkan cacat, nah, maka doror yang paling ringanlah yang diambil, gitu, untuk menjaga maslahat yang lebih utama, itu, ya. Nah, itu salah satu, ya, pembahasan yang dengannya kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari itu semua, ya. Nah, intinya di masa sekarang kita ini harus memahami sesuatu itu langsung dari konteks hukum yang ada, bukan karena pelakunya itu adalah seorang yang terkenal, pelakunya itu publik figur. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Misalkan di kampung kita ada orang kita ajak, Pak, sholat berjamaah yuk. Ah, kamu ngajak berjamaah, Pak Kiai aja nggak pernah ngajak saya, Pak Kiai aja nggak pernah sholat berjamaah, kamu yang apa kok ngajak berjamaah. Nah, perbuatan Pak Kiai yang nggak sholat berjamaah itu bukan berarti kemudian dibenarkan. Nah, kadang orang itu melihat ke situ, ya kan, melihatnya ke situ, padahal kata Sayyidina Ali, i'rifil haqqo ta'rif ahlah. Pelajarilah, kenalilah kebenaran dengan ngaji, dengan belajar, maka kamu akan tahu siapa ahli kebenaran. Pak Kiai, ya, waktu zuhur orang-orang sholat, dia nggak sholat. Orang-orang sholat Jumat, ya, kata murid-muridnya, Pak Kiai mah jangan ditiru, sholat Jumatnya di Mekah. Nggak taunya pas dilihat di rumah lagi apa? Lagi tidur. Ya nggak bisa dibenarkan, gitu, ya. Nah, itu kan kadang terjadi kalau di kampung-kampung seperti itu, melihatnya kepada figur, kepada tokoh. Sama sekarang di dunia media sosial, orang melihat itu kepada tokoh, ya. Ada orang tokoh dangdut
tokoh. Maksudnya begini, maksiat dengan menampakkan aurat di depan orang, nyanyi-nyanyi lain sebagainya, lomba, terus dapat hadiah, alhamdulillah saya bisa mengumrohkan orang tua saya. Nah, umroh haji itu harus dari rizki yang halal dan thayyib. Nah, jadi jangan sampai nanti itu si fulan aja lomba dangdut dapat hadiah umroh boleh, berarti boleh. Enggak gitu. Nah, jadi melihat hukum itu bukan dari itu, tetapi dari i'rifil haq ta'rif ahlah. Pelajarilah kebenaran, maka kamu akan tahu siapa ahli kebenaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.